Assalamualaikum. Ya, kenapa Ki? Ban, nggak bisa kalau kita harus pergi dulu. Oh, pakai hotspot pada dulu. Ya. Ya. Sudah ada pelanggan kita. Kata saat itu. Coba kalau suaranya Bismillah. Kalau suaranya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi bentar aja suaranya Ustaz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih Ustaz. Bagus sekali. Ini karena ada yang sedikit. Ini dulu yang sekarang kita. Iya. Ya kalian.
Perhiasan
Baru bilang apa? Bisa di sini. Itu sini iya. Enggak masih ini kan kita mau ke sana. Ya terus. Iya. Coba satu. Ya. Ya. Nanti kalau selesai.
Sumardi. Teman-teman sekalian, kita akan mulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan menjalankan ibadah puasa dan bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk melakukan istighfar bersama. Tanpa kurang kita berikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan dan beberapa tunjangan para penyelam seperti saat ini. Baiklah para hadirin sekalian, untuk berikutnya marilah kita mulai acara kita hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah acara pertama, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Hafiz. Pada Ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إنا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم هذا ما أخذتم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض بها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhyiddin. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan dari Ustaz Arjunato. Oke, selanjutnya yaitu pembacaan doa. Doa pembukaan akan dibacakan oleh Ustaz Amal bin Kurnia. Kepada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghormati untuk lebih bertanya kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kegiatan yang kita laksanakan mendapatkan berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuqafi ya Rabbana lakal hamdu wa ya Rabbil jalali wal ikram wa 'ala sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Inna sami'an mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana wa ya ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami mengucapkan kepada Ustaz Amal bin Kurnia. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan SD Insan Parepare Samsir. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yashhadu an la ilaha illallah wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang akan hormati Ustaz Arif Puryanto yang akan memberikan tausiah pada sore hari ini. Yang pada sore hari ini yang akan hormati kepala sekolah SDT, SMPT, beserta para ustaz pengajar SDT Insan Parepare. Kemudian yang baru bergabung dari rumah, anak kita semua yang kami banggakan dan kami cintai. Mudah-mudahan hari ini juga bersama-sama dengan kita untuk memberikan salah satu ibadah sunnah pada sembilan malam. Insyaallah mudah-mudahan kita akan membawa keberkahan bagi kita semua. Hari ini sekalian, jadi pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dalam kondisi insyaallah sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk bersilaturahim ya antara pengurus yayasan dan para pengajar SDT Bina Insan Parepare yang melibatkan anak kita di rumah. Kami dari pengurus yayasan
mengapresiasi acara ini ya. Salah satu bentuk acara kebersamaan kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa mempererat silaturahim, kemudian kerjasama di antara kita semua. Kemudian pada hari ini juga kita alhamdulillah mendapatkan sebuah kabar gembira, yaitu terbitnya izin SNPIT Bina Ihsan Parepare yang walaupun dalam prosesnya itu cukup panjang ya, penuh dengan liku-liku perjuangan daripada tim, SNPIT Bina Ihsan dan tim semua, termasuk dari segenap pengurus yayasan, atas kerjasama kita semua, upaya kita semua dengan penuh kesabaran. Alhamdulillah akhirnya izin itu terbit hari ini. Mudah-mudahan ini momentum bagi kita untuk sebagai langkah awal, khususnya di SNPIT Bina Ihsan ini, untuk lebih baik lagi ke depannya. Banyak tantangan lagi terbit. Tentu harapannya nanti setelah itu kita akan melakukan proses akreditasinya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita pahami bersama bahwa sekolah kita ini adalah memiliki sebuah kekhasan ya, yang biasa diistilahkan SKL, standar kompetensi lulusan siswa, yang ini membedakan kemudian dengan sekolah-sekolah pada umumnya ya. Dan saya lihat standar ini itu sangat relevan sekali dan sangat mirip dengan visi-misi sekolah kita, yaitu mereka ini memiliki cita-cita besar untuk menciptakan sebuah generasi yang bernama generasi Rabani. Nah, kriteria generasi Rabani sendiri itu dari realisasi dalam SKL yang tadi dipersyaratkan JIT sebagai salah satu sebagai induk organisasi kita. Ya. Ini memang butuh butuh kota besar untuk mencapai SKL ini. Salah satunya ada beberapa SKL ya. Yang pertama itu berharap anak didik kita itu memiliki ibadahnya benar, kemudian memiliki pribadi yang matang, berakhlakul karimah, kemudian mencintai Allah, berwawasan luas, kemudian memiliki skill. Nah, inilah yang tidak pesan, inilah yang kita ingin capai. Nah, inilah yang tidak pesan, inilah yang kita ingin capai selama anak-anak kita yang dididik di SNPIT Bina Ihsan ini. Inilah standar kompetensi yang akan kita capai. Makanya sangat penting kemudian kita yang terlibat dalam proses. Pembelajaran ini itu internalisasi daripada nilai-nilai SKL ini. Nah, kemudian kita coba sudah ada pelatihan ya dalam sudah FPT. Kemudian harapannya ke depannya nanti ini bakal bisa dibedah. Karena di antara kita juga masih banyak guru-guru baru, termasuk dari anak-anak. SKL ini perlu benar-benar kita bedah. Kemarin dari Ustaz ada dari mana Mas? Dari Jawa Tengah ya. Ada buku pedomannya itu. Dari Jawa Tengah ya. Ada buku pedomannya itu juga ada. Nah, karena cita-cita besar kita ini sangat besar ya, makanya perlu selain tadi memahami betul SKL itu, kemudian internalisasi dalam diri kita semua, belajar, perlu juga dari ini kerjasama, kemudian soliditas dari para ustaz dari sekolah dalam membuat program dan proses pembelajaran SKL itu. Nah, kemudian dari yayasan juga kita insya Allah dari sarana infrastrukturnya makin hari kita makin lebih baik ya. Kita terus upayakan lebih baik, kita upayakan seperti proses pembangunan, pembenahan terus kita lakukan, dan harapannya mudah-mudahan insya Allah nanti untuk tahap pembangunan saat ini bisa kita rampungkan. Kalau misalnya anak didik kita di awal tahun itu
termasuk sudah ready bangunannya. Itu targetnya bulan November ini sudah rampung 2 RKB, kemudian ada sudah rampung 2 RKB, kemudian ada kemudian termasuk nanti balutnya juga yang depan ini. Nah, tinggal memang yang kemudian yang kita tadi adalah proses ini kita terus supaya tadi target dari canangkan JST itu bisa kita capai. Nanti harapannya alumni kita ya SKM-nya standar kompetensi lulusannya bisa kita penuhi ya. Barangkali tidak semuanya, tapi paling tidak sebagian besar itu bisa terpenuhi. Nah, tanggung jawab ini ada di pundak kita semua untuk mencapai itu. Ya. Nah, kemudian makanya kemudian dari SKM ini pula kita ada sebuah kewajiban ya bagi guru-guru yang sudah bergabung di SDG di Insan itu untuk melakukan pertemuan rutin ya itu untuk perjanjian kemarin kita aplikasikan dengan guru. Salah satu wajibannya adalah melakukan pertemuan tekanan. Ya harapannya sih kita ini bisa melalui proses pertemuan tekanan itu ya, bisa menjadi teladan ya, nilai-nilai tadi itu bisa terinternalisasi dalam diri kita masing-masing sehingga nanti dalam proses pembelajaran insya para siswa kita nanti kita lebih mudah mengambil dari sisi teladan dari kita semua. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah bersama kita dengarkan tauji yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah merdeka. Ini bukan tanggal bulan Agustus ya. Kalimat merdeka itu sangat erat hubungannya dengan takdir. Kalau tidak percaya silakan buka dulu sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin pengurus SDI dan TPI Insan dalam waktu yang singkat ini saya ingin memberikan beberapa ya catatan dan kita ada pada sebuah bulan ya yang sangat istimewa. Ada beberapa hal kenapa kita sebut istimewa. Yang pertama, kita berada pada bulan Muharram ya, tahun baru Islam. Kemudian momen apa lagi? Kita berada pada bulan Agustus, yaitu apa yang ada di bulan Agustus? Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Kita ada pada momen, kalau nggak salah ulang tahun GSI hukumannya. Nah, kita yang keberapa? Sama-sama 17 ya, sudah 17 tahun nih GSI sebagai sebuah organisasi jaringan sekolah Islam. Nah, bagi kita seorang muslim memang harus mampu memanfaatkan momen-momen ini dalam rangka semakin meningkatkan kualitas, semakin meningkatkan kebaikan, semakin meningkatkan nilai-nilai positif yang bisa kita berikan baterai. Iya, semakin kita bisa berkontribusi memberikan nilai-nilai kebaikan kepada anak didik kita,
juga kepada masyarakat. Teman-teman sekalian, ada perubahan. Ya. Jadi ada bukunya seorang dosen dan pakar ekonomi pemasaran yaitu Renal Kasali, berubah ke seperti apa? Tentu yang kita inginkan teman-teman sekalian adalah berubah kepada hal yang lebih baik dari yang ada saat ini kepada yang ada kemudian atau pada hari esok. Dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, nilai-nilai perubahan ke arah yang lebih baik itulah yang juga harus kita tanamkan kepada murid-murid kita, ya, kepada kita. Apalagi tantangannya kita berada pada di tengah pandemi COVID. Ini tentu memberikan sebuah tantangan yang luar biasa. Tapi percayalah bahwa orang-orang yang berhasil, potensi besar yang terlihat itu akan kelihatan pada saat terjadinya kondisi yang sangat buruk atau sangat tertekan. Biasanya muncul orang pahlawan. Ya, guru ini memiliki tanggung jawab dan peluang yang sangat besar untuk meraih surga. Kalau guru-guru bisa memberikan kebaikan kepada siswa-siswa didiknya, kemudian kebaikan itu diikuti satu orang, kemudian 2 orang, 3 orang, satu kelas, satu sekolah, tentu pahalanya akan berlipat. Oleh karena itu, keinginan untuk berubah, ya, untuk selalu meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik itu harus selalu bertambah. Gimana caranya? Misalnya dalam kondisi yang terbatas, kalau kita bisa meningkatkan waktu, maka nanti dibantu juga, sekolah juga harus membantu bagaimana meningkatkan kapasitas guru dan tenaga di sekolah ini, ya, supaya selalu ada pelatihan. Jadi kita punya lembaga namanya JSIT, ya, dengan sekolah terpadu. Ini sudah dijelaskan. Ya, kita bisa mengakses misalnya dari YouTube-nya itu, ya, YouTube JSIT, ya, silakan teman-teman guru kita mengaksesnya. Jadi ada beberapa pelatihan dan beberapa hal yang bisa menambah, mengupgrade, ya, mengupgrade pengetahuan, mengupgrade kemampuan kita mendidik, ya. Yang akan membantu kita untuk memerankan diri kita sebagai seorang guru secara efektif. Kalau misalnya ada masalah kalau pulsa misalnya atau apa sarana, nanti bisa dibikin kegiatan nonton bersama misalnya, ya, di sekolah gitu, ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian bagi kita. Kalau kita lihat peristiwa hijrah Rasulullah SAW, ya, tapi ini masih kaitannya dengan tahun baru Islam. Kita bisa melihat di situ bagaimana upaya untuk berubah ke arah yang lebih baik, bagaimana Islam itu karena berpikirkan ke depan, bagaimana Islam itu bisa dikembangkan di tempat yang lebih baik, bisa tersebar kebaikan itu dengan cara yang lebih masif, maka dicarilah tempat hijrah, ya. Tempat hijrah yang bisa mendukung bagaimana agar kebaikan itu bisa tersebar. Maka diputuskanlah, ya, proses hijrah itu. Dan melalui proses hijrah itulah, ya, kalau sekarang hijrah itu tidak identik dengan perpindahan tempat, ya, seperti pada masa Rasulullah, tapi juga hijrah itu bisa dimaknai sebagai berpindah dari hal yang
yang buruk kepada hal yang baik atau hal yang baik pada hal yang lebih baik lagi. Di situ ada proses perencanaan yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW ya, beserta sahabat untuk perencanaan, ada yang mengatur supaya proses perginya Rasulullah itu tidak ketahuan oleh orang-orang Mekah. Diminta ada seorang yang menggantikan Rasulullah tidur di rumah. Ada yang bertugas untuk menghapus jejak, ada yang bertugas lagi untuk mencari berita. Itu ada sebuah proses perencanaan yang luar biasa. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik juga harus dilakukan secara terencana. Ya. Ini guru-guru sekarang juga tidak seperti guru-guru zaman dulu yang kalau mengajar itu datang, gitu ya, langsung mengajar di depan anak tanpa persiapan. Sekarang sedikit bisa pembelajaran gitu. Ada mungkin rencana harian, rencana pekanan, bulanan, dan sebagainya. Semua melalui sebuah proses. Sekarang lebih baik. Mungkin tool-toolsnya juga sudah ada. Gitu ya. Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk memudahkan. Beda dengan guru zaman dulu. Guru zaman dulu datang ya, tanpa tanpa persiapan bahan, sehingga langsung menjelaskan arti Pokemon. Anak-anak jadi bingung sebenarnya apa yang dijelaskan. Sudah tak bisa bahas, gurunya menyuruh bikin itu. Tapi sekarang tidak. Sekarang lebih baik lagi, lebih terencana. Jadi itu ada proses. Kemudian kalau kita lihat peristiwa perjuangan bangsa kita dalam kemerdekaan, itu dilakukan oleh perubahan dari terjajah dijajah oleh penjajah menjadi bangsa yang merdeka. Itu juga sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam Islam, penjajahan itu sebuah hal yang dibenci. Makanya Islam itu sangat concern untuk menghapus yang namanya perbudakan. Ya. Perbudakan. Karena itu sebenarnya penjajahan. Perbudakan. Dan itu dengan berbagai tahap dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah itu dan hadis, maka perbudakan itu dihapuskan, diarahkan dalam itu sebuah perubahan, ya, sebuah perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kita punya peran di sini untuk bagaimana mengisi kemerdekaan itu, ya, dengan berbuat yang lebih baik lagi dalam bagaimana memberikan contoh ya, kepada peserta didik kita. Jadi dalam sekolah Islam terpadu itu juga harus ditanamkan selain masalah ad-din, agama, ya, ilmu sains dan sebagainya, juga menjaga persatuan itu yang juga harus dikembangkan. Karena itu ada bagian dari ajaran agama, tanah air, persatuan, itu adalah bagian dari ajaran agama. Dan itu yang juga ditanamkan kepada kita. Jangan sampai nanti kesannya sekolah Islam itu dicap sebagai sekolah yang radikal, gitu. Karena tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana persatuan, bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana bersikap terhadap perbedaan. Itu semua adalah bagian dari ajaran. Jadi di situ juga masuk di dalamnya. Sudahkah kita paham itu? Ada yang baru nggak? Ada yang hafal nggak? Visinya aja. Kalau visi itu kan kalimat singkat ya, yang kalimat singkat yang mudah dipahami dan memberikan petunjuk kepada arah
sebuah organisasi. Ada yang pernah baca nggak? Hah? Apa? Nah, jadi pusat penggerak ya, itulah kira-kira. Nah, kira-kira betul seperti itu ya. Bagaimana kita menjadi pelopor kepala Islam terpadu? Kita bergerak secara efektif. Ya. Karena sejarah sekolah Islam terpadu itu panjang ya teman-teman sekalian. Di Parepare kita boleh ngomong apa ya? Di Indonesia ya tahun bulan ya panjang ya. Dan pengamatan unsur keuangan ya luar biasa. Kalau di kalangan orang tua ini banyak orang tua yang saya kenal dulu waktu zaman tahun 2011 ini, yang anaknya masih di sini. Mudah-mudahan nonton nih, Pak Hadri, ke kantor saya, anaknya, kantornya Absal, bangga SMP sekarang. Ada adanya, mudah-mudahan nonton. Itu lama sejak awal, sejak tahun 2011. Dan di beberapa tempat kita sudah memiliki daya saing yang luar biasa. Jogja kita bersaing dengan sekolah-sekolah yang sering kita dengar dapat juara di berbagai event, misalnya Don Bosco, semacam itu bersaing kita di sana. Peringkat kita di atas mereka. Kalau Muhammadiyah yang sekolah besarnya Jogja kota pendidikan. Kita bisa bersaing. Nah, oleh karena itu, semua itu sebelum kita bicara kepada anak didik, tentu kita akan bicara kepada guru. Bagaimana kita bisa menjadi teladan. Ya tadi sudah disinggung bahwa untuk membentuk itu perlu ada sebuah kelompok kecil mentoring untuk mengupgrade. Jadi kalau kelompok-kelompok kecil pembinaan itu di mana-mana sudah digunakan di dunia bisnis, di dunia perkantoran dan sebagainya digunakan. Jadi perlu coach, ada coaching. Ya. Kalau bisnis itu supaya kita bisa cepat berhasil, ya. Dan kita menggunakan cara lama, coba itu cara itu lebih banyak gagalnya, lebih banyak bangkrutnya, maka biasanya kita menggunakan orang yang sudah berhasil, dibina orang yang sudah berhasil. Ya memang sudah terbukti. Jadi dibuatlah kelompok-kelompok kecil untuk membuat bisnisnya itu bisa bersama, saling bekerja sama. Apalagi dalam dunia pendidikan seperti ini, karena yang awal mula dibentuk adalah tenaga pendidiknya dulu, karena kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Tidak boleh itu guru mengatakan sebuah kebaikan yang dia sendiri bertentangan dengan kebaikan. Jadi perlu ada sebuah kelompok kecil yang di sana kita akan saling berdiskusi, saling menguatkan, saling berkolaborasi bagaimana agar proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah ini bisa berjalan dengan optimal. Mungkin karena waktu yang sudah menjelang maghrib, kami cukupkan. Mungkin dalam kesempatan yang lain bisa kita tambahkan dan bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Arif Sugiarto atas tausiah yang disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kita semua bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kita guru dari S3 dan kita. Baiklah,
Berakhirnya tahun 2021, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada tahun ini kita lakukan nanti dan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah acara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disinggung masalah oleh-oleh. Ya, untuk Ustaz dan Ustazah yang beruntung sore hari ini. Ya, yang satu, bahkan ada ya, untuk iwannya yang ini puasa kami, enggak sering kami. Iwannya sedekahnya awalnya ada sedekah betul. Bagi kita bela, oke. Tapi ada cuma satu lagi tambahannya yang baru kita setiap hari ada. Hasilnya setiap hari ada. Oke, ya setiap hari membaca Al-Quran untuk guru. Ya, seminggu 5 kali. 3 kali. Atau puasanya hari Senin, tapi kadang-kadangnya. Jadi apa lagi nih pertanyaannya? Oh ya, yang tilawahnya. Iya. Apa ya kira-kira kita berapa ya? Kalau sholat subuhnya yang paling banyak. Kali. Nanti kita lanjutkan nanti membuka. Silakan sudah bisa membuka. Iya salah pertanyaan.